Perikanan merupakan studi mengenai ikan sebagai sumber daya yang dipanen oleh manusia. Studi biologi perikanan terdiri atas dua cabang ilmu, yaitu natural history dan dinamika populasi. Aspek-aspek dalam biologi perikanan meliputi pertumbuhan, reproduksi, dan makanan ikan. Untuk pertumbuhan sendiri dimulai dari distribusi frekuensi panjang. Distribusi frekuensi panjang menggunakan data panjang total dari ikan selama penelitian. Frekuensi panjang dapat digunakan untuk menentukan kelompok umur ikan. Ikan akan dibagi menjadi kelompok kelas panjang. Selanjutnya, masing-masing kelompok kelas panjang tersebut akan dilakukan perhitungan logaritma. Aspek selanjutnya pada pertumbuhan ikan yaitu hubungan panjang dan bobot. Hubungan panjang dan bobot bermanfaat untuk menentukan selektivitas alat tangkap agar ukuran ikan yang tertangkap merupakan ukuran layak tangkap. Hubungan panjang bobot penting untuk dikaji karena mampu memberikan informasi mengenai pola pertumbuhan, kondisi kesehatan ikan secara umum, serta kondisi habitat ikan. Selanjutnya yaitu faktor kondisi. Faktor kondisi merupakan kemontokan atau kegemukan ikan yang ditunjukkan melalui angka. Faktor kondisi merupakan parameter kualitatif kesejahteraan ikan yang mampu menggambarkan kondisi populasi ikan. Selanjutnya yaitu nisbah kelamin. Nisbah kelamin menggambarkan proporsi ikan jantan dan ikan betina yang ada dalam suatu perairan. Nisbah kelamin dapat ditentukan berdasarkan jumlah ikan jantan terhadap ikan betina yang selanjutnya dapat menunjukkan perbandingan jenis kelamin jantan dan betina. Standar proporsi nisbah kelamin yang baik di perairan yaitu 1:1. Namun seringkali terjadi penyimpangan yang disebabkan oleh berbagai faktor. Faktor tersebut dapat berupa perbedaan angka kematian antara ikan jantan dan ikan betina, dapat disebabkan oleh polutan maupun efek maternal adiktif. Selanjutnya yaitu aspek reproduksi ikan. Yang pertama ada tingkat kematangan gonad atau TKG. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menentukan adanya ikan memijah di suatu perairan adalah TKG. Hubungan banyaknya ikan yang ditemukan dalam suatu perairan menunjukkan bahwa keadaan matang gonad di perairan tersebut sedang ada ikan yang memijah. Selain itu, tingkat kematangan gonad juga dapat digunakan untuk menduga status reproduksi ikan. Selanjutnya yaitu indeks kematangan gonad atau IKG. Indeks kematangan gonad menunjukkan nilai dalam persen hasil perbandingan bobot gonad ikan terhadap tubuh ikan. Indeks kematangan gonad dapat dijadikan sebagai suatu informasi agar diketahui perubahan yang terjadi pada gonad secara kualitatif. Aspek reproduksi ikan selanjutnya yaitu fekunditas. Fekunditas merupakan jumlah telur yang ada pada ikan betina yang telah siap untuk melakukan pemijahan. Fekunditas memiliki hubungan dengan bobot ikan, yaitu semakin besar bobot seekor induk, maka jumlah telur yang dihasilkan juga akan semakin banyak. Selanjutnya yaitu diameter telur. Diameter telur merupakan salah satu faktor yang dapat digunakan untuk melihat pola pemijahan ikan. Diameter telur pada ikan betina dapat diukur dengan melihat garis tengah dan dapat juga melihat ukuran panjang dari suatu telur. Garis tengah telur akan semakin besar jika gonad ikan juga semakin berkembang. Selanjutnya yaitu aspek makanan ikan. Aspek makanan ikan yang pertama ialah indeks bagian terbesar atau index of preponderance. Indeks bagian terbesar dianalisis untuk mengetahui jenis makanan dan komposisinya yang dimakan oleh ikan. Indeks bagian terbesar dapat digunakan untuk analisis jenis makanan ikan yang terdapat dalam isi lambung ikan. Pada indeks bagian terbesar ini kita dapat mengetahui makanan utama, makanan pelengkap, makanan tambahan, serta makanan pengganti yang terdapat pada usus ikan. Selanjutnya yaitu luas relung makanan. Luas relung makanan merupakan gambaran proporsi jenis makanan yang dimanfaatkan oleh ikan. Luas relung dapat menggambarkan tingkat spesialisasi makanan
pada jenis ikan tertentu. Ikan yang memiliki luas relung yang luas menggambarkan bahwa ikan tersebut mampu memanfaatkan sumber daya makanan yang ada dalam jumlah besar, begitu juga sebaliknya. Selanjutnya yaitu tumpang tindih relung. Tumpang tindih relung makanan terjadi ketika adanya dua penghuni relung atau lebih menghuni daerah relung dan memanfaatkan makanan yang sama sehingga terjadinya kompetisi antara organisme makanan tersebut. Apabila nilai tumpang tindih relung mendekati 1, maka peluang kompetisi atau kesamaan sumber daya pemanfaatan makanan tergolong tinggi. Selanjutnya yaitu panjang usus relatif. Panjang usus relatif merupakan rasio antara panjang usus dan panjang total yang dapat menentukan ikan pada golongan herbivora, karnivora, ataupun omnivora. Selanjutnya yaitu hubungan volume makanan dan panjang tubuh ikan. Ukuran makanan, warna makanan, dan selera makan ikan akan berpengaruh terhadap kebiasaan makan ikan. Sementara itu, jenis makanan yang dimakan oleh ikan juga bergantung pada ukuran dan umur ikan, musim, serta habitat hidupnya. Selanjutnya yaitu indeks isi lambung atau ISC. Indeks isi lambung merupakan indikator yang dapat menunjukkan komposisi makan ikan. Indeks isi lambung dapat dipengaruhi oleh ketersediaan makanan pada suatu habitat dan proses penangkapan ikan. Tujuan dari menganalisis indeks isi lambung yaitu agar mendapat gambaran persentase konsumsi pakan ikan dan keaktifan ikan dalam mencari dan memakan makanan. Baiklah, itu saja aspek-aspek biologi perikanan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.